Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika peminatan kali ini di kelas 11 kita akan melanjutkan modul 8. Materinya tentang bunga majemuk. Itu poinnya, poin pembelajaran materinya itu tentang pertidaksamaan logaritma. Jadi di sini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan logaritma. Setelah sebelumnya kita belajar cara menggambarkan grafik fungsi logaritma ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai pertidaksamaan logaritma. Jadi di sini untuk pertidaksamaan logaritma itu hampir mirip sama persamaan logaritma ya. Jadi langsung aja kita ke contoh soal. Yang pertama di sini Kak Eva punya soal 6 log X lebih besar dari 2. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya artinya kita diminta mencari nilai X-nya. Kita diminta mencari nilai X-nya ini. Nah, cara ngerjainnya seperti tadi yang Kak Eva bilang, sama seperti cara ngerjain persamaan logaritma, cuman nanti beda di hasil akhir. Jadi langkah pertamanya di sini kita tuliskan dulu, karena di sini basisnya adalah 6. Jadi kita buat yang duanya ini pun juga mengandung basis 6. Berarti jadinya 6 log X lebih dari 6 log berapa biar hasilnya dia 2 ya. 6 log 6 pangkat 2, karena 6 log 6 itu kan 1 ya, sedangkan 2 nya itu bisa turun ke depan. Kalian kalau bingung bisa diingat lagi sifat-sifat dari logaritma waktu kelas 10. Jadi 2 nya ini turun, 6 log 6 itu 1, 2 kali 1 itu 2. Nah, di sini Kak Eva akan coret 6 log-nya. Nah, 6 log-nya kita coret. Tinggal X lebih dari 6 kuadrat. Berarti X-nya lebih dari 36. Kemudian di dalam fungsi logaritma itu fungsinya harus 0 ya. Nah, fungsinya itu yang mana? Fungsinya ya yang X itu tadi. Jadi di sini kita punya dua pertidaksamaan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua itu fungsinya. Fungsinya di sini itu yang ini ya. Nah, ini fungsinya X-nya itu. Berarti di sini harus lebih dari 0. Berarti X lebih dari 0. Nah, karena kita punya dua penyelesaian, yang pertama X lebih dari 36 dan yang kedua X lebih dari 0. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Nah, garis bilangannya yang paling kecil berarti sebelah kiri itu 0. Yang paling kanan itu angka 36. Nah, karena tandanya ini lebih besar semua, ini lebih besar, ini juga lebih besar, maka yang 36 itu karena lebih besar larinya ke kanan, yang 0 karena lebih besar larinya pun juga ke kanan. Nah, jadi di sini kita cari daerah yang kena dua-duanya ya, arsirannya kena dua-duanya. Nah, ini yang diarsir 36 sini, yang 0 otomatis yang sebelah sini. Nah, ini yang kena kan, ini kan dua-duanya. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya, Kak Eva singkat, himpunan penyelesaian itu adalah HP sama dengan X lebih dari 36. Gitu ya Kak. Kemudian berikutnya contoh yang soal kedua.
Kak Eva punya soal 2 log X plus 3 kurang dari sama dengan 4. Di situ basisnya 2 ya Kak. Karena basisnya 2, berarti yang angka 4-nya ini kita buat mengandung basis 2 juga. Berarti di sini 2 log X plus 3 kurang dari sama dengan 2 log, supaya jadi 4 berarti 2 log 2 pangkat 4. Nah, kita coret 2 lognya. Nah, tinggal sisanya X plus 3 kurang dari sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama aja 16. Berarti X angka positif 3 nya ini dari ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, berarti jadinya dari positif menjadi lawannya yaitu negatif. Berarti X kurang dari sama dengan 13. Ini untuk persamaan yang pertama. Ingat tadi fungsi dari pertidaksamaan logaritma itu fungsinya harus 0, harus lebih dari 0. Nah, fungsinya yang mana? Fungsinya berarti di sini ya X plus 3 ya. Berarti di sini yang kedua itu adalah X plus 3 harus lebih dari 0. Berarti X lebih dari positif 3 nya pindah ke kanan, berarti menjadi negatif 3. Kalau sudah seperti ini, kita buat garis bilangannya. Ada min 3 dan ada 13. Kemudian di sini X kurang dari sama dengan 13. Kalau kurang dari berarti kan dia semakin kecil ya angkanya. Kalau semakin kecil berarti dia larinya ke kiri. Kalau yang ini X lebih besar dari min 3, berarti karena lebih besar dia larinya ke kanan. Nah, dari garis bilangan itu kita cari daerah yang kena arsiran dua-duanya. Daerah yang kena arsiran dua-duanya berarti ini kan. Nah, dia ada di antara min 3 dan 13, berarti himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis karena dia letaknya ada di antara, berarti X-nya di tengah, sini min 3, sini 13. Ke kanan itu lebih besar, X-nya lebih besar, kalau ke kiri berarti X-nya kurang dari sama dengan 13. Gitu ya. Jadi ini himpunannya. Jadi dilihat dari ini aja nih. Oh, kalau yang 13 itu pakainya kurang dari, kalau yang min 3 itu pakainya lebih dari, gitu ya. Itu himpunan penyelesaiannya. Kemudian ada contoh soal lagi. Yang ketiga, 7 log X kuadrat plus 2X min 8 lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini lagi-lagi kita buat basisnya supaya sama, karena di sini basisnya 7, berarti angka satunya di sini kita buat mengandung basis 7. Berarti sini 7 log X kuadrat plus 2X min 8 lebih dari sama dengan 1, itu sama aja dengan 7 log 7, karena biar sama kan, mengandung basis 7, berarti sini 7 log 7 itu sama aja 1. Kemudian kita coret
log-nya, tinggal x kuadrat plus 2x min 8 lebih dari sama dengan 7. Kita buat sama dengan 0 ya, lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti x kuadrat plus 2x min 8 min 7 lebih dari sama dengan 0. Berarti x kuadrat plus 2x min 15 lebih dari sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang pertama. Nah, untuk pertidaksamaan maksudnya. Untuk pertidaksamaan yang kedua, itu berarti dari fungsinya itu yang di dalam kurung ini ya, itu x kuadrat plus 2x min 8. Tadi syaratnya harus lebih dari 0. Oh iya, ini harus kita faktorkan dulu ya, nyari nilai x nya ini berarti kalau pemfaktoran ini materi SMP, jadi harus dipahami betul-betul. Kalau dikalikan hasilnya min 15, kalau dijumlahkan hasilnya positif 2. Perkalian berapa yang hasilnya 15, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 2, berarti 5 dengan 3. Karena positif 2, berarti di sini utang 3 dibayar 5 lebih dari 0. Berarti di sini pembuat nolnya, kalau sini positif 5 menjadi min 5. Kalau di sini min 3 menjadi sini sama dengan 3. Gitu ya. Nah, di sini kita buat garis bilangannya. Min 5 sama 3, lebih besar 3 ya, berarti 3-nya ada di kanan. Ini bulatannya penuh. Dan min 5 di sini. Bulatannya juga penuh. Nah, kemudian antara min 5 sama 3 ini kita ambil bilangan yang letaknya ada di antara min 5 dan 3. Kita ambil angka 0. Kemudian substitusikan angka 0 ini ke sini. Nah, yang Kak Eva kotakin. Jadi x-nya ini diganti dengan angka 0. Berarti 0 kuadrat 0 ditambah 0, 0, 0 dikurangi min 15, itu hasilnya adalah min. Berarti di sini dia hasilnya adalah min. Kalau sini min berarti selang-seling, sini plus, sini plus. Dan dia di sini mintanya adalah lebih dari sama dengan, berarti ambil yang positif. Ke sana dan ke sana, ambilnya yang positif ya. Oke. Selanjutnya ini kan persamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua itu ambil fungsi. Fungsinya itu adalah, nah ini ya, x yang ada di dalam kurung, x kuadrat plus 2x min 8. Yang ini fungsinya. Nah, x kuadrat plus 2x min 8. Syaratnya yaitu harus lebih besar dari 0. Kemudian sama seperti tadi kita faktorkan. Berarti sini x, sini x. Kalau dikalikan hasilnya min 8, kalau dijumlah hasilnya positif 2. Berarti 4 dengan 2. Positif 4, sini min 2. Lebih dari 0. Nah, di sini x-nya berapa? Sama dengan, kalau sini positif berarti menjadi negatif. Kalau sini negatif berarti sini jadinya positif. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya ke yang sini ya. Tadi angkanya min 4 dan 2. Min 4 itu
kanannya min 5 ya, berarti agak ke sini min 4, dan 2 itu kirinya angka 3 di sini. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita ambil angka di antara min 4 dan 2 itu angka 0 yang paling gampang. Angka 0-nya ini kita substitusikan, masukkan ke dalam ini. Nah, 0 kuadrat itu 0 ditambah 2 kali 0, 0. 0 dikurangi 8 itu min 8, hasilnya min ya, berarti sini min. Karena selang-seling pasti, berarti sini plus, sini plus. Dan dilihat tadi dia tandanya apa? Tandanya adalah lebih besar dari 0. Lebih besar berarti dia ambil yang positif. Ini juga ambil yang positif. Kemudian arsirannya ya, berarti kita ambil arsirannya di sini. Sini min 5, sini 3. Yang sama daerahnya. Nah, karena yang sama itu kan min 5 sama 3 ya. Berarti di sini kita bisa menuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya karena dia letaknya tidak di antara tapi berbeda arah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, berarti kita di sini pakainya atau. Nah, yang pertama itu X min 5 itu di sini ke kiri. Kalau ke kiri berarti dia lebih kecil dari sama dengan min 5. Atau kalau yang 3 ini kan ke kanan, berarti X nya lebih besar dari sama dengan 3. Nah, gitu ya Kak. Jadi kita bisa menerapkan materi pertidaksamaan logaritma ini untuk menghitung bunga majemuk dalam penerapan kehidupan sehari-hari kita dalam dunia perbankan gitu ya. Oke Kak Eva, rasa cukup untuk materi pertidaksamaan logaritma. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.